Para mahasiswa, kami dari Divisi PD Dikti Ukrim akan menyampaikan beberapa hal penting, materi yang harus Anda pahami, yang nanti akan menjadi penting untuk Anda dalam studi Anda di Ukrim. Jadi mohon untuk disimak dengan baik, semoga Anda bisa memahaminya dengan baik juga. Jadi PD Dikti Ukrim adalah satu divisi yang mengurus pelaporan ke pemerintah. Salah satu item yang menjadi materi laporan adalah mahasiswa, yaitu Anda dalam hal ini, termasuk studi Anda di Ukrim. Dari mulai Anda masuk pertama kali sampai Anda nanti lulus, itu akan dilaporkan ke pemerintah, sehingga semua laporan kami harus lengkap dan benar. Untuk itu kami memerlukan kerjasama dari para mahasiswa agar seluruh data dapat kami laporkan dengan baik dan benar. Baik, kita akan mencoba melihat beberapa materi yang akan kami sampaikan. Jadi ini secara umum materi dari kami. Ada pendahuluan, dasar hukum, PD Dikti, data mahasiswa, prosedur pelaporan data mahasiswa, dokumen pendukung, dan sedikit nanti pengenalan tentang web penting yang harus kami sampaikan dan Anda harus kenal, sehingga Anda nanti bisa memeriksa data Anda sendiri di PD Dikti. Yang pertama yang harus dipahami untuk Anda sendiri adalah Anda pasti punya tujuan untuk kuliah. Jadi mengapa Anda kuliah? Apa tujuannya? Mungkin ada banyak kemungkinan dari masing-masing Anda. Ada yang mungkin Anda kuliah karena diminta orang tua, karena keinginan orang tua, atau mungkin karena mengimbangi teman-teman yang lain kuliah, saya harus ikut kuliah, atau karena hanya sekedar mengikuti tren, dan banyak juga kemungkinan alasan-alasan yang lain. Tetapi mungkin ada alasan juga yang berharap mendapatkan ijazah, nilai, bahkan ilmu di sana. Jadi itu semuanya kembali pada masing-masing personal. Dari semua yang Anda nanti peroleh selama Anda studi, baik itu ilmu, kemudian ijazahnya, transkrip nilainya, itu harus dipikirkan juga untuk apa Anda mendapatkan itu. Yang paling sederhana adalah mungkin Anda mendapatkan ijazah, transkrip nilai, itu untuk modal Anda bekerja. Mungkin juga ada orang yang, itu kan hanya sebagai sebuah kebanggaan bagi saya. Mungkin ada juga yang menjadikan itu sebagai harga diri, sebagai kepuasan, atau untuk menentukan status sosial Anda. Tetapi dari semua itu, tentu ada satu hal yang penting yang harus Anda pahami, bahwa Anda akan membutuhkan pengakuan. Tanpa pengakuan, apapun tujuan Anda tidak akan bisa diterima oleh orang lain. Jadi pengakuan itu akan menjadi sangat penting. Pada saat kita bicara tentang pengakuan, maka secara tidak langsung kita akan bicara tentang legalitas. Itu adalah salah satu bagian dari pengakuan. Jadi apakah studi Anda dianggap legal atau sah, atau mungkin tidak. Nah, dalam perkuliahan, legalitas akan diukur dari beberapa hal. Yang pertama adalah di mana Anda kuliah, tempat Anda kuliah. Apakah tempat Anda kuliah itu adalah tempat yang legal atau tidak. Jadi pada saat Anda kuliah di tempat yang dinyatakan tidak legal oleh pemerintah, maka studi Anda tidak ada gunanya. Nah, tempat yang legal itu berarti ukurannya adalah nanti dari perguruan tingginya harus legal, program studinya juga harus legal. Banyak sekali perguruan tinggi dan program studi yang dinyatakan tidak legal oleh pemerintah, sehingga mahasiswanya akan menjadi bermasalah juga pada saat mereka akhirnya sudah diluluskan. Ijazahnya tidak akan diakui, transkrip nilainya tidak bisa diakui, dan mereka akhirnya tidak bisa bekerja di tempat-tempat tertentu yang membutuhkan legalitas dari pemerintah. Yang berikutnya, legal secara proses. Jadi dalam proses perkuliahan ada perencanaan studi, ada pelaksanaan studinya, pertemuan di kelas, perkuliahan, dan nanti sampai ada hasil yaitu nilai. Nah, itu semua harus berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh
pemerintah. Nah, pada saat perguruan tingginya melaksanakan proses yang tidak benar, maka proses itu akan bisa dipermasalahkan oleh pemerintah dan menjadikan statusnya menjadi tidak legal. Yang ketiga adalah hasil terakhir atau bukti setelah Anda menjalani studi itu. Jadi ijazah dan transkrip itu adalah hasil akhirnya. Harus dipahami bahwa banyak sekali ijazah dan transkrip palsu. Dan akhirnya pemiliknya akan mendapatkan masalah pada saat mereka menggunakan itu di tempat bekerja atau mungkin untuk studi lanjut. Jadi pastikan Anda kuliah di tempat yang legal, dengan proses yang legal, dan Anda mendapatkan hasil yang legal juga. Nah, berbicara tentang legalitas, nanti terkait juga dengan aturan hukum di Indonesia. Jadi ada banyak aturan yang harus diikuti agar proses-proses itu dinyatakan benar-benar legal. Di sini ada beberapa peraturan yang kami sampaikan. Ini hanya sebagian, tetapi ini adalah materi yang peraturan yang sangat terkait dengan PD Dikti. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu tentang pendidikan tinggi. Kemudian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian Permenristek Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian Permenristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kita akan lihat sedikit lebih rinci untuk beberapa item, walaupun tidak secara lengkap. Yang pertama kita harus memahami dulu apa itu pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi, secara sederhana, pengertian tentang pendidikan tinggi itu sebuah konsep. Sementara kalau nanti kita melihat pengertian tentang perguruan tinggi itu adalah wujudnya. Jadi perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi itu bentuk realnya dari sebuah pendidikan tinggi. Yang berikutnya, kalau Anda di SMA atau SMK mengenal guru, di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi Anda akan mengenal yang namanya dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan dan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah pengajar Anda nanti selama Anda kuliah. Kemudian Anda sebagai mahasiswa, pengertiannya adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi ini adalah Anda. Kemudian di dalam perguruan tinggi ada program studi. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Nah, kemudian tentang standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Nanti tentang standar nasional ini akan terkait dengan PD Dikti, sangat terkait PD Dikti. Jadi kami sangat tergantung dari undang-undang ini. Masih di Undang-Undang Nomor 12, pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Jadi di sini kata kuncinya selanjutnya adalah mutu pendidikan tinggi. Jadi PD Dikti nanti kaitannya dengan penjaminan mutu di pendidikan tinggi, sehingga legalitas studi Anda nanti akan tercapai. Nah, ini lebih kepada penjaminan mutunya. Jadi penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian nanti di poin keempat, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat sebelumnya didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, di sini PDDikti mulai disebutkan, yaitu pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi di sini tugas dari divisi PDDikti mulai berjalan, di mana tujuannya adalah untuk melaporkan kegiatan sistemik yang ada dalam pendidikan tinggi, sehingga itu bisa diterima oleh pemerintah dan dinyatakan legalitasnya. Nah, terkait pangkalan data pendidikan tinggi. Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Jadi, pemerintah punya kumpulan data laporan dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, jadi terintegrasi menjadi satu, seluruh dunia bisa mengakses, Anda bisa mengakses, jadi Anda bisa mengikuti dan melihat perkembangan studi Anda, laporannya ada dalam laporan PDDikti. Nanti bisa diakses lewat website, nanti kita lihat di bagian akhir. Nah, pangkalan data pendidikan tinggi nanti akan menjadi sumber informasi juga. Yang pertama bagi lembaga akreditasi, jadi akreditasi akan menjadi penilaian bagi perguruan tinggi yang merupakan penilaian atas mutu. Kemudian bagi pemerintah juga, dan bagi masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengakses data dari pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian poin ketiga, pangkalan data pendidikan tinggi dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Artinya pemerintah juga yang terlibat di sini. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Nah, di bagian inilah tugas utama kami, yaitu melaporkan seluruh kegiatan akademik. Jadi pada saat Anda kuliah, kemudian sampai Anda lulus, semua laporannya ada di PDDikti, di pangkalan data pendidikan tinggi. Datanya harus benar dan tepat. Ini dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kami mengambil poin penting yang harus Anda pahami tentang studi Anda terkait dengan masa studi. Jadi jangan sampai Anda nanti kuliah dan tidak tahu bahwa ada batas waktu yang diberikan kepada setiap mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya. Kita langsung ke poin C. Ini untuk yang diploma 3, jadi untuk mahasiswa akuntansi, D3 akuntansi UGRIM, masa studi Anda maksimum adalah 5 tahun. Ini sudah dengan tambahan masa toleransi, jadi masa studi yang asli adalah sebenarnya 3 tahun dan mendapat toleransi dengan total menjadi 5 tahun. Kemudian masa studi untuk program sarjana atau S1 itu adalah 7 tahun, aslinya 4 tahun ditambah dengan masa toleransi menjadi 7 tahun maksimum. Kemudian untuk yang magister atau S2, masa studi totalnya adalah 4 tahun, sudah dengan masa toleransi. Jika ternyata pada saat Anda studi, Anda melampaui masa studi maksimum ini, maka dengan terpaksa Anda harus di drop out, karena Anda dinyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan studinya seperti yang sudah disyaratkan oleh pemerintah. Jadi silahkan Anda memastikan studi Anda bisa berjalan dengan baik, perhatikan waktu, dan Anda atur jadwal studi Anda dengan baik sehingga semuanya berjalan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jangan Anda menggunakan masa studi ini sebagai capaian Anda, tapi ini adalah batas maksimum. Masa studi yang sebenarnya adalah untuk D3 itu 3 tahun, S1 adalah 4 tahun, dan S2 adalah 2 tahun. Jadi pergunakan masa yang aslinya sebagai masa pedoman Anda, bukan batas masa studinya sebagai pedoman Anda. Yang berikutnya tentang prestasi akademik. Jadi ini nanti materi yang akan lebih disampaikan oleh bagian akademik, tapi saya mencoba menunjukkan salah satu peraturan yang mengatur
yaitu dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ini pasal 20 ayat 1. Jadi pada saat Anda nanti studi, berapa banyak Anda bisa menempuh perkuliahannya dalam satu semester, ini ada batasannya. Kemudian di poin yang keempat, pasal 20 ayat 4, itu adalah yang disebut prestasi akademik. Jadi ada IP 3,0 dan memenuhi etika akademik, itu harus Anda capai. Baik, yang berikutnya tentang PD Dikti secara langsung. Jadi Permendikbud Dikti nomor 61 tahun 2016 ini mengatur tentang PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kembali seperti yang tadi sudah disampaikan, pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Kemudian penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Jadi di sini UKRIM punya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah tentang seluruh kegiatan akademik secara lengkap, benar, dan akurat. Komponen yang harus dilaporkan ada beberapa, ada dosen, ada mahasiswa, dan ada kegiatannya, kegiatan akademik. Nah, di sini salah satu poinnya adalah data mahasiswa, yaitu Anda, sehingga Anda juga harus paham apa yang harus Anda lengkapi dalam pelaporan ini. Data Anda akan menjadi sangat berarti karena akan menjadi sumber data yang penting bagi kami dalam pelaporan. Berikutnya tentang data mahasiswa. Jadi data apa yang akan dilaporkan atas diri Anda? Yang pertama adalah ada data dasar, meliputi ada nomor induk mahasiswa Anda, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Jadi ini data kunci yang nanti harus benar sejak pertama kali, tidak boleh salah. Jadi berikanlah data dari Anda kepada kami dengan benar juga. Kemudian data berikutnya adalah data kependudukan, ada data pendidikan, ada data kontak, data orang tua, ayah dan ibu, dan juga data wali jika Anda punya wali. Hati-hati, dari seluruh data ini harus punya dasar dari dokumen. Jadi seluruh data harus berdasar atas dokumen. Pastikan dokumen Anda tidak ada masalah dengan isinya, dengan datanya. Berikut adalah prosedur untuk pelaporan data mahasiswa. Jadi apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa memenuhi apa yang harus dilaporkan ke PD Dikti? Yang pertama adalah Anda harus mengisi form isian data mahasiswa. Form ini nanti akan di-share melalui fakultas masing-masing. Anda isikan dengan benar dan lengkap sesuai dengan dokumen pendukung. Kemudian di dalam form juga ada pernyataan yang harus Anda tanda tangani. Intinya adalah menyatakan bahwa Anda memberikan data itu secara benar dan tidak ada yang dimanipulasi di sana. Anda siap bertanggung jawab atas datanya. Setelah Anda lengkapi, Anda serahkan formnya kepada kami di divisi PD Dikti. Nah, untuk kondisi saat ini selama pandemi COVID, mahasiswa diizinkan untuk menyerahkan formnya secara online. Jadi Anda scan formnya, kemudian Anda kirimkan kepada kami melalui email. Nanti kami akan proses hasil scan-nya. Nanti pada saat Anda sudah bisa ke Jogja, Anda bisa serahkan langsung form fisik yang asli kepada kami. Selanjutnya setelah Anda membereskan form, Anda kirimkan dokumen-dokumen pendukung ke alamat email pddikti.ukrim@gmail.com. Kelengkapan tentang dokumen itu nanti Anda bisa lihat di form, di halaman terakhir nanti bisa dilihat. Nanti beberapa poin utamanya kami akan sampaikan di sini. Setelah Anda mengirimkan dokumen, pastikan Anda melakukan konfirmasi, jadi menyampaikan kepada kami bahwa Anda sudah mengirim dokumen, kapan Anda mengirim, dan apa saja yang sudah dikirim, agar kami bisa memeriksa dokumen-dokumen yang sudah Anda kirimkan. Setelah dokumen kami terima, dokumen akan kami validasi, memastikan tidak ada data yang bermasalah.
Pada saat kami menemukan ada data yang bermasalah pada dokumen, maka kami harus mengembalikan dokumen itu kepada Anda agar itu bisa diperbaiki dan dikirim kembali kepada kami. Setelah semua dokumen kami terima dan tervalidasi, kami akan melaporkan data Anda ke PDDikti, kepada pemerintah. Jadi pastikan seluruh data, seluruh dokumen Anda lengkapi agar data Anda bisa juga kami laporkan kepada pemerintah. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi. Yang pertama foto digital, kemudian scan akta kelahiran, scan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, scan kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir Anda, jadi SMA atau SMK sederajat, surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, ini kalau di dalam ijazah Anda terjadi ada kesalahan penulisan. Jadi misalnya nama Anda di ijazah salah, maka Anda harus mengurus ke sekolahan meminta surat keterangan pernyataan kesalahan penulisan, dan itu nanti akan melampiri ijazah aslinya. Kemudian selanjutnya ada surat keterangan hasil ujian nasional atau sertifikat hasil ujian nasional atau transkrip nilai kalau untuk yang lulusan-lulusan tahun lama. Kemudian surat keterangan kesalahan penulisan SKUN atau SHUN atau transkrip nilai. Ini mirip dengan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Jadi kalau SKUN atau SHUN Anda ada kesalahan data, maka Anda juga harus minta surat keterangan dari sekolahan. Tetapi kalau ternyata SKUN atau SHUN Anda tidak ada kesalahan, berarti surat keterangannya tidak diperlukan. Kemudian untuk surat keterangan NISN, ini diperlukan kalau di dalam ijazah atau SKUN Anda tidak tercantum NISN-nya. Jadi kami memerlukan data itu. Nanti Anda bisa minta ini ke sekolahan Anda. Kartu perlindungan sosial dan kartu keluarga sejahtera, ini bagi keluarga penerima KPS atau KKS. Kemudian dokumen yang terakhir adalah kartu NPWP, ini kalau Anda sudah memiliki NPWP. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi. Silahkan Anda nanti proses, Anda kirimkan kepada kami hasil scan-nya, dan pastikan semuanya lengkap, datanya tidak ada masalah, sehingga data Anda pun nanti tidak ada masalah pada saat Anda sudah dilaporkan. Nah, ini adalah ketentuan umum tentang dokumen yang harus Anda kirimkan. Secara umum, dokumen seluruhnya adalah wajib. Tadi ada beberapa catatan tentang beberapa dokumen. Ada dokumen yang mungkin tidak harus Anda serahkan dalam kondisi tertentu. Jadi misalnya, ijazah tidak ada kesalahan, berarti surat keterangan tentang kesalahan penulisan ijazah tidak diperlukan. Misalnya Anda belum punya NPWP, berarti dokumen NPWP tidak perlu diserahkan, dan seterusnya. Kemudian seluruh dokumen Anda scan dalam format JPG, jangan di-scan dalam format PDF atau yang lain, karena itu nanti akan terkait dengan sistem yang bisa menerima file ini. Dokumen foto harus foto digital berwarna asli. Jadi Anda jangan men-scan foto Anda yang sudah dicetak, tapi pastikan Anda mendapatkan file fotonya itu dari hasil kamera digital, hasil foto kamera digital. Sementara untuk dokumen-dokumen yang lain selain foto, itu harus scan berwarna dari dokumen aslinya. Jadi pastikan dokumen Anda bukan fotokopian, jadi itu harus asli, dari aslinya. Yang sangat penting adalah dari seluruh dokumen yang Anda miliki, yang akan Anda kirimkan kepada kami, pastikan isinya tidak ada yang bermasalah. Contoh misalnya, pastikan nama Anda di akta kelahiran, di ijazah, di KTP, semuanya sama. Pada saat Anda menemukan ada nama Anda yang berbeda di satu dokumen, maka Anda harus putuskan mana nama yang benar. Maka dokumen yang namanya berbeda, itu harus Anda perbaiki, baru Anda bisa lakukan pengirimannya kepada kami. Setiap dokumen, pastikan
diberi nama file dengan benar. Di sini ada petunjuknya nanti dalam form yang Anda bisa periksa di halaman terakhir, atau ada petunjuk di sana. Setiap dokumen memiliki nama yang khusus, jadi setiap orang akan memiliki nama berbeda dengan orang lain. Jadi pastikan Anda mengirim dengan penamaan file yang benar. Pengiriman dokumen tidak harus bersamaan, jadi ada beberapa dokumen, ada banyak, tadi ada 11. Anda kirimkan sesuai dengan mana dokumen yang sudah siap Anda kirim. Jadi kalau misalnya saat ini Anda siap dengan KTP, Anda kirim KTP-nya. Ijazah siap, kirim ijazahnya. Tidak harus menunggu semuanya lengkap baru Anda kirim. Jadi kirimkan sesuai dengan apa yang sudah siap agar data Anda tidak harus menunggu untuk diproses. Kemudian ada satu hal penting juga yang harus dipahami. Setelah Anda mengirim dokumen, Anda jangan mengirim ulang dokumen yang sama. Jadi misalnya Anda sudah mengirim KTP, jangan Anda kirim ulang KTP Anda, karena nanti akan menjadi double data di kami. Kecuali jika KTP Anda mungkin memang harus dikirim ulang. Jadi nanti kami akan memberikan konfirmasi pada saat ada dokumen Anda yang terpaksa harus dikirim ulang. Tetapi jangan Anda mengirim ulang tanpa konfirmasi dari kami. Yang berikutnya tentang web. Jadi ini sedikit kami mengenalkan tentang web yang harus Anda kenali selama Anda studi nanti. Yang pertama adalah web PDDikti. Di sini Anda nanti akan bisa memeriksa data Anda yang sudah kami laporkan ke PDDikti. Jadi studi Anda selama di UKRIM akan bisa dilacak di sini. Apakah benar Anda mahasiswa UKRIM? Kemudian apakah benar Anda di suatu semester Anda aktif atau cuti mungkin? Kemudian mata kuliah yang sudah Anda ambil apakah benar ada di sana? Nanti bisa dicek di website ini. Nanti saat Anda sudah menjadi mahasiswa dan mulai aktif kuliah, Anda bisa cek dari website ini. Website berikutnya adalah tentang ijazah. Ini Anda perlukan untuk memastikan saat Anda nanti lulus, ijazah Anda benar-benar sah. Jadi kalau ijazah Anda dicek dalam website ini tidak ditemukan, berarti ijazah Anda mungkin bermasalah, harus dicek ulang nanti ke kampus Anda. Seharusnya dari UKRIM, kami cukup disiplin dalam pelaporan, sehingga ijazah pun semuanya lengkap. Kemungkinan bisa jadi ada masalah jika ternyata data Anda yang bermasalah. Jadi pastikan data Anda sejak awal benar, tidak ada masalah, sehingga dari seluruh proses studi sampai ijazah Anda nanti pun semuanya benar dalam pelaporan di PDDikti. Di bagian akhir, agar Anda memiliki kemudahan dalam berkomunikasi dengan kami menyarankan Anda untuk mengirimkan data diri Anda. Ada dua item yang harus dikirimkan. Yang pertama adalah nomor induk mahasiswa, yang kedua adalah nama lengkap Anda. Di sini sudah ada formatnya, silahkan Anda ikuti formatnya. Anda bisa kirimkan melalui WA dengan nomor 085799311036. Kami menyarankan Anda mengirimkan dengan WA, tetapi jika Anda belum memiliki WA, Anda bisa mengirimkan dengan SMS. Jadi silahkan mana yang Anda bisa pakai. Di situ sudah kami contohkan. Jadi ada tanda pagar untuk mengawali nomor induk mahasiswa, kemudian ada tanda pagar untuk mengawali nama. Nanti silahkan Anda kirim segera, dan kami akan memberikan respon atas kiriman Anda. Yang terakhir untuk penutup, laporan PDDikti itu dimulai sejak Anda menjadi mahasiswa. Jadi sejak semester pertama Anda masuk menjadi mahasiswa UKRIM, laporan sudah kami kerjakan, sehingga pastikan Anda sudah mulai menyelesaikan seluruh dokumen dan laporan formnya kepada kami sejak semester pertama, agar laporan Anda tidak terlambat, karena kalau laporan itu sampai terlambat, akan sulit untuk bisa dikirimkan menyusul. Jadi pastikan seluruh dokumen yang kami perlukan, seperti yang tadi kami sampaikan, bisa Anda lengkapi dengan segera. Di semester pertama Anda nanti, pastikan sudah selesai semuanya. Semoga studi Anda lancar di UKRIM, kami akan membantu Anda, dan sukses untuk Anda. Tuhan memberkati.